Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Kita masuk dalam hadis yang berikut seputar menyentuh Al-Quran. Siapa saja yang boleh menyentuh Al-Quran? Terjadi khilaf para ulama di dalam tafsir tentang kalimat illa mutahharun, kecuali orang-orang atau yang disucikan. Nah, ini menjadi perbedaan penafsiran dari beberapa ayat nas yang datang menerangkan masalah itu. Qala rahimallah, wa an Abdullah ibni Abi Bakar radhiyallahu an, dari Abdullah ibni Abi Bakar, semoga Allah meridhai beliau, anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada tulisan yang Nabi SAW menulisnya kepada li Amri ibni Hazm, kepada Amr ibni Hazm, isinya alla yamassu atau alla yamussa Al-Quran illa tahir. Jadi di sini dibaca alla yamassa al-Quran illa tahir. Baik, itu yang benar. Rawahu Malik mursalan wa wasalahu an-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ini tafsir tentang orang yang suci ini apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal, dan bersambung hadis ini sanadnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, dan itu perkara yang diilalkan, dicacatkan. Baik, pembahasan masalah ini kita akan membahas sedikit tentang hadis ini, kemudian baru kita menyampaikan faedah-faedahnya. Yang pertama, rawahu al-hadis, rawi al-hadis huwa Abdullah ibnu Abi Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, wa laisa Abdullah bin Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bukan Abdullah bin Abi Bakar as-Siddiq, tapi Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad ibni Amr ibni Hazm. Wa Amr ibnu Hazm huwa jaddu Abi Abdullah ibni Abi Bakar. Sedangkan Amr ibni Hazm dalam riwayat ini, dia adalah kakek dari Abi Abdullah ibni Abi Bakar. Kemudian qauluhu anna fil kitab ila akhir kalam, yaitu alla yamassa illa tahir. Kalimat ini yufham min hada ta'bir anna al-kitaba fihi masail ukhra ghairu hada. Dipahami dari apa yang ditulis Nabi SAW kepada Amr ibn Hazm, bahwa ungkapan seperti ini, bahwa tulisan padanya itu ada masalah-masalah lain, bukan hanya masalah ini saja. Jadi ada beberapa masalah yang ditulis, tetapi yang teriwayatkan, yang disampaikan itu kalimat ini, bahwa tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Wa huwa kadzalik, dan demikian pula annal kitaba fihi masailu katsiratun, bahwa kitab yang ditulis oleh Nabi SAW kepada Amr ibn Hazm itu adalah berisikan masalah yang banyak.
Wa qad dzakarahu sahibul ilmam, yang telah menyebutkan masalah ini pula yaitu pemilik kitab Al-Ilmam, bikamalihi tamman, dengan sempurna menyebutkannya, fihi masailu katsiratun fiddiyat. Di dalam kitab itu ada masalah-masalah yang banyak, seperti dalam permasalahan masalah diyat, membayar ganti atau segala macam yang berkaitan dengan pembayaran. Kemudian wafi zakah, dalam masalah zakat, wafi ghairiha, dan selainnya. Walihada, oleh sebab ini, nukila hadal hadis bitawatur. Oleh sebab ini hadis ini dinukil secara mutawatir, bukan hanya dari sisi yang kita baca, tapi dari jalan yang lain banyak sekali dinukil, karena berisikan masalah yang banyak. Wastahara bainal ulama, dan sudah masyhur hadis ini di kalangan ulama. Wa qabilu, mereka menerimanya. Wa farra'u, dan mereka menjadikan kitab ini sebagai cabang, menjadikan cabang-cabang yang banyak dari tulisan ini. Alaihi masailun katsirah, dan padanya ada masalah yang banyak. Jadi alhasil hadis ini dari riwayat yang kita baca yang dinukil oleh Ibnu Hajar Asqalani ini terjadi perbincangan, tetapi dari jalur yang banyak yang lain itu hadis ini makbul di kalangan ulama dan sudah terkenal di kalangan ulama, bahkan diriwayatkan secara mutawatir. Berarti dari sisi makna hadis ini makna yang sahih. Yaqul, di situ ada kalimat alla yamassal qur'ana ila tahir, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Menyentuh itu dengan apa ya? Dengan tangan ya, yang langsung berhubungan dengan kulitnya kepada Al-Qur'an, yaitu mushaf Al-Qur'an maksudnya. Karena yang disentuh itu bukan suara, tapi yang disentuh itu adalah benda. Kalau suara itu didengar, itu yang dipahami. Wal murad bil Qur'an huna, yang dimaksudkan dengan Al-Qur'an di sini, maka tabafil Qur'an, apa yang ditulis padanya Al-Qur'an. Namanya mushaf, ditulis padanya Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat Allah. Itu namanya sesuatu yang ditulis padanya, itu Al-Qur'an. Yakni al-mushaf, maksudnya al-mushaf. Au al-lauh, atau batu nisan yang ditulis padanya ayat-ayat Allah. Atau au al-awraq, atau kertas-kertas atau daun-daun yang memang ditulis padanya ayat-ayat Al-Qur'an. Awil ahjar, atau batu-batuan tertentu yang bisa ditulis padanya ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Li'annahu laisal murad Al-Qur'an, yang bukan di sini maksudnya Al-Qur'an itu adalah huwal kalam, bukan. Itu id annal kalam la yumas walakinnahu yusma. Karena kalau kalam itu didengar, bukan kalam itu disentuh. Jadi di sini Al-Qur'an tidaklah menyentuh kecuali orang yang suci, yaitu berarti Al-Qur'an itu berupa mushaf, berupa ayat-ayat yang ditulis di sebuah tempat, berarti di atas batu nisan, batu kapur itu, atau di kertas-kertas dan seterusnya. Dan zaman dahulu seperti itu. Hanya sekarang teknologi sudah maju sehingga ditulis di atas kertas, kemudian dibentuk mushaf. Ya. Berarti seorang yang tidak suci, tidak suci ini tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an itu dengan apa yang kita lihat itu, dengan sampul-sampulnya, itu namanya mushaf. Sudah dibahas oleh para ulama. Adapun mushaf yang di sana ada terjemahannya, maka mereka tidak memasukkan itu ke dalam mushaf Al-Qur'an. Jadi mushaf Al-Qur'an itu betul-betul murni Al-Qur'an. Tidak ada tafsir dengan terjemahan bahasa-bahasa yang ada. Maka itu bukan termasuk mushaf. Nanti akan diterangkan juga dalam tempat lain, insyaallah. Kemudian yang berikutnya, wa qauluhu ila tahir, kecuali orang yang suci. Yang dimaksudkan di sini apa? Kalimatu tahir, kalimat tahir, qad ba'du atau qala ba'du ahli ilm, berkata sebagian ulama, ai illa mu'min, kecuali seorang yang mukmin. Jadi kalau ditafsirkan di sini, la yamassa al-Qur'ana illa mu'min.
tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali seorang mukmin. Berarti orang yang kafir tidak boleh, orang munafik tidak boleh. Itu maksud dari penafsiran yang pertama. Wastadalla lihada bi qauli Nabi sallam. Mereka berdalil dengan ucapan Nabi SAW, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Wa idza kana la yanjus, kalau seorang mukmin itu tidak najis, lazima ayyakuna tahir, maka mengharuskan dia seorang yang suci. Li anna najasa wa tahara syai'an mutaqabilan. Karena antara najis dan suci dua perkara yang saling bertolak belakang. Kalau satu najis ya satu suci. Ini tidak bisa jadi satu. Maka kalau dikatakan seorang mukmin itu tidak najis, berarti seorang mukmin itu apa mas? Suci terus. Gitu mas. Kalau seorang mukmin itu tidak najis, berarti seorang mukmin itu apa? Suci terus. Begitu mas. Itu kalimatnya. Baik. Kemudian waqala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama pendapat yang kedua, illa tahir, kecuali yang suci, illa mutawaddiun, orang yang berwudu. Jadi tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang berwudu. Itu orang mukmin yang berwudu. Berarti orang mukmin itu terkadang apa mas? Hadas. Terkadang hadas kecil, terkadang apa hadas besar. Maka kalau dia suci, dia berwudu dulu. Kalau dari hadas besar, mandi dulu, baru dia suci. Kalau pendapat yang pertama tadi, bahwa orang mukmin itu suci terus. Orang mukmin itu suci terus. Baik. Ini dua pendapat yang ma'ruf di kalangan ulama. Tapi kita bisa melihat pendalilan yang kuat insyaallah nanti. Yakni tahiran minal hadas al-asghar wal akbar, yaitu tahir suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wastadallu, mereka pun berdalil bi qaulillahi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, lamma dzakara al-wudu wal ghusl wat tayammum. Tatkala Allah menyebutkan dalam ayat itu tentang wudu, tentang mandi janabah, dan tentang bertayamum. Apa itu? Allah menyebutkan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian suatu kesulitan, akan tetapi Allah menginginkan untuk menyucikan kalian. Jadi setelah menyebutkan apa? Setelah menyebutkan wudu, setelah menyebutkan mandi janabah, setelah menyebutkan tayamum, semua itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan menghilangkan hadas kecil dan hadas besar perkara tadi. Maka kemudian Allah mengatakan, tidaklah Allah menginginkan atas kalian kesulitan, tapi Allah menginginkan agar kalian itu disucikan, mensucikan kalian. Berarti mensucikan kalian dari hadas kecil dan hadas besar. Itu kalimatnya. Baik. Kemudian juga disebutkan di sini, fasammallahu ta'ala al-wudu wal ghusla wa tayammum liman lam yastati tathiran. Allah menamakan wudu, mandi dan tayamum itu bagi orang yang tidak mampu untuk bersuci. Wa qala Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu ya Rasul tentang al-mahid, itu tentang haid yang keluar dari bagian depan dari perempuan, itu darah haid. Qul huwa adha, katakanlah itu adalah gangguan, kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah kalian daripada wanita ketika darah haid itu keluar dari kemaluannya. Itu maksudnya jauhlah kalian dari kemaluannya. Itu tempat darah haid itu keluar. Bukan menjauhi wanita itu, tapi maksudnya tidak mendekati, tidak mendatangi wanita dalam kondisi apa mas? Haid. Bukan wanita itu ditinggalkan, bukan. Tapi maksudnya tidak mendatangi pada tempat yang keluar haid tadi. Maksudnya tidak menjimainya. Itu masih kalimat yang disebutkan di sini. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Jangan sekali-sekali kalian mendekati mereka, para perempuan yang haid tadi, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, apabila mereka telah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah,
maka kalian datangi mereka dari mana yang Allah perintahkan atas kalian. Berarti di sini juga menyebutkan tentang Mas tahir, sucinya seorang mukminat itu apa Mas? Ketika dia selesai dari haid, nanti dia mandi, berarti dia Mas, dia suci. Itu suci. Pengertian tahir di sini berkaitan dengan hadas kecil dan hadas besar. Kalau ini hadas besar dalilnya tentang wanita yang haid. Baik. Waruddu 'alal istidlal al-akharin faqalu, dan mereka menolak, membantah atas dalil yang lain yang dipakai oleh para ulama yang lainnya. Faqalu, mereka berkata, innahu lam yu'had fil Qur'an wala fis sunnah ay yu'abbar anil mu'min bitahir. Nah ini ulama yang lain kemudian juga membantah bahwa tidaklah didapatkan di dalam Al-Quran dan tidak pula dalam sunnah Nabi SAW bahwasanya diibarahkan orang mukmin itu dengan tahir, dengan suci. Wa innama at-tahir, hanya saja at-tahir yang suci itu, wasofahu wa laisa yu'abbar bihi anhu, bahwa tahir itu sifatnya, sifat seorang mukmin. Wasfuhu, innama tahir wasfuhu, hanya saja yang suci itu adalah sifatnya, bukan diibarahkan kepada orang mukmin. Walau bahastu fil Quran wa sunnah lam tajid, atau walau bahasta, seandainya kalian atau kamu itu membahas, mencari dalam Al-Quran dan sunnah, lam tajid at-ta'bir anil mu'min al-muttaqin bitahirin atau bitahirain, engkau tidak akan mendapatkan ungkapan dalam Al-Quran atau hadis bahwa orang mukmin itu, orang yang bertakwa itu dua yang suci. Tidak akan didapatkan seperti itu. Ya. Lakin wusifa al-mu'min annahu la yanjus, hanya saja disifati orang mukmin itu tidak najis. Paham ya? Apa beda antara najis dengan dia dari hadas kecil atau besar? Kalau najis itu badannya itu najis, tapi orang mukmin tidak najis. Tapi kalau hadas kecil atau besar itu suatu maknawi. Antum kentut kok bisa wudu, kok bisa membersihkan kentut dari wudu piye? Tapi kalau najis ya jelas, kalau najis ini antum bersih pakai air. Jadi kalimat yang berupa ya la yanjus itu sifat dari seorang mukmin. Dia berbeda dengan orang kafir. Adapun at-tahir yang disebut dalam hadis ini maknanya orang yang berwudu, orang yang mandi besar. Itu namanya orang yang tahir, yang suci. Baik, kita baca lagi. Kemudian fa idza kana kadzalik, kalau memang masalah itu seperti itu, fa innahu yab'ad jiddan, jauh sekali, ayyurada bitahir huna al-mu'min. Kalau itu jauh sekali yang dimaksudkan dengan suci di situ, orang yang suci itu adalah seorang yang mukmin. Tidak, bukan. Tetapi orang mukmin yang dia itu bertoharoh dari hadas kecil dan hadas besar, maka disebut dengan seorang yang tahir. Baik. Qala rawahu mursalan wa wasalahu an-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Ini sebagaimana ucapan terakhir dari pembahasan hadis ini. Ya, riwayatnya ini secara mursal dan menyambungnya An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan itu perkara yang dicacatkan. Fal haditsun ikhtalafu. Dan hadis ini para muhaddis, wal muhaddisun ikhtalafu, mereka berbeda fi waslihi wa irsalihi. Hadis ini apakah hadis yang bersambung sanadnya atau hadis yang irsal, salah satu bentuk terputusnya sanad, dalam bentuk hadis yang terputusnya sanad. Lakin syahratu hadal kitab wa talaqqi al ulama lahu bil qabul, akan tetapi sudah menjadi suatu yang masyhur hadis yang dibaca ini, dan para ulama pun telah menerimanya, ya, wa tafri'ihim alaihi, dan mereka telah menjadikan hadis ini sebagai bahan dibahas di beberapa bab
dari bab-bab fikih. Ya dulu ala anna lahu aslan sahihan, menunjukkan bahwasanya hadis ini memiliki asal yang sahih, asal yang benar. Wa huwa kadzalik, dan itu seperti yang disebutkan. Baik. Kemudian wa hada mimma dzakarahu al ulama fil mustalah, dan ini dari apa-apa yang telah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab mustalah hadis, mimma yataqawwa bihi al mursal idza tulaqqa bil qabul. Penting ini, bahwasannya para ulama dalam kitab mustalah hadis, dalam ilmu mustalah hadis tentang hadis-hadis, itu akan semakin kuat kepada mursal apabila diterima hadis tersebut oleh para ulama. Ketika para ulama menerima hadis-hadis itu, maka justru yang mursal itu bisa menjadi kuat, yaitu diterima sebagai suatu hadis yang bisa diterima. Ini dalam istilah mustalah. Fa in naqalahu bainana wastaharahu bainahum yadullu ala annahu sahih. Maka apabila menukilnya di antara kita dan telah terkenal di antara para ulama, menunjukkan bahwa hadis itu hadis yang sahih, dan itulah yang demikian dan disepakati atau dipahami oleh para ulama rahimahumullah. Baik, hadis ini menjadi pembahasan hadis yang qabul, yang diterima. Min fawaid hadal hadis, dari beberapa faedah hadis ini. Yang pertama, anna tabligha risalah was syariah yakunu bil lafzi al masmu', bahwa menyampaikan risalah dan syariat ini itu dengan lafaz yang didengar, menyampaikan itu dengan lafaz yang didengar. Wa bil kitabi al makruh, dan dengan tulisan yang dibaca. Jadi dalam menyampaikan risalah itu bisa jadi dengan yang didengar, atau juga bisa dengan tulisan yang bisa dibaca. Wajahu dalalah, sisi pendalilannya, anna hadhihi tariq an-nabi SAW, ini merupakan cara Nabi SAW menyampaikan risalah, yaitu dengan membacakan dan didengar, atau dengan tulisan dibaca. Itu cara menyampaikan risalah. Kemudian taratan yablughu risalata bil qaul, terkadang Nabi menyampaikan risalah dengan ucapan. Wa taratan bil kitabah, terkadang dengan apa? Tulisan. Betul enggak kira-kira? Hayya. Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada Herakl dengan apa, Mas? Tulisan. Dengan tulisan. Risalah. Dan Nabi SAW juga menyampaikan risalah dengan memberi nasihat dengan apa? Dengan mulut. Itu didengar. Maka terkadang demikian, terkadang demikian. Baik. Yang berikutnya, jawaz kitabatil hadis, bolehnya menulis hadis. Yukhat min kitabihi Rasulullah SAW li Amr ibn Hazm. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa boleh menulis hadis. Bahkan dalam riwayat lain, uktub ya Abdullah. Itu Abdullah bin Amr dalam riwayat lain, hadis yang sahih. Tulislah Abdullah bin Amr setiap apa yang keluar dari mulutku. Jadi penulisan hadis itu diperbolehkan, bukan suatu yang bid'ah. Bukan suatu yang bid'ah. Zaman Nabi enggak ada tulis hadis. Iya, tapi Nabi sendiri memerintahkan. Maka orang-orang yang datang setelahnya mereka mencatat hadis. Di zaman sahabat mungkin sedikit yang mencatat hadis atau mendengar saja. Tapi Nabi memberikan isyarat demikian. Yaitu tulisannya Nabi SAW kepada siapa? Amr bin Hazm. Ada tulisan kepada Amr bin Hazm. Taib. Itu tentang hadis Nabi. Hadis Nabi apa, Mas? La yamassa al-Quran illa tahir. Itu hadis Nabi SAW. Kalau yang sebelumnya itu cerita tentang Nabi menulis kepada seorang bernama Amr bin Hazm. Isi tulisan hadis itu apa? La yamassa, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir, yang suci. Yang berikutnya, azimatul Quran, agungnya Al-Quran. Wa annahu yajibu ayyanazzahu ani najas, dan sesungguhnya wajib untuk Al-Quran itu dibersihkan dari najis. Sawa'un kulna, sama saja kita mengatakan innahu man kana muhaddisan atau muhaddisan, ya, muhdasan,
Au qulna innahu min kafiran. Ya. Bisa saja kita mengatakan itu najis berupa sesuatu yang muhdas atau orang yang dalam kondisi berhadas, atau orang itu kafir, najis. Ya. Yang keempat, wujub al-wudu limassis mushaf. Wajibnya berwudu ketika menyentuh al-mushaf Al-Quran. La yamassa al-Qur'ana illa tahir. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Orang yang suci ditafsirkan orang yang berwudu atau orang yang mandi besar dari hadas besarnya. Hada huwa ma rajjahnahu akhiran. Inilah yang kami merojihkannya di akhir ini. Kata Syekh Utsaimin, dulu dia berpendapat bahwa la yamassal Al-Quran illa tahir illa mu'min. Dia menafsirkan yang kalimat mukmin. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang mukmin. Itu pertama. Kemudian merojihkan yang kedua, itu tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang berwudu dari hadas kecilnya dan orang yang mandi besar dari hadas besarnya. Itu yang benar. Baik. Kemudian wa in kunna bil awal namil ila anal murad bi tahir al mu'min. Ya. Kalau dahulu kami itu lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan at-tahir itu al mu'min. Lakin ba'da ta'ammul, akan tetapi setelah memperhatikan, tabayyan li, jelas bagiku, anal murad bi tahir, yang dimaksudkan dengan at-tahir dalam hadis ini, at-tahir minal hadas asghar wal akbar, yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Baik. Sekarang ini dimaksudkan, kita ringkas saja, enggak pakai bahasa Arab dulu. Ya, apakah yang dimaksudkan tidak menyentuh Al-Qur'an itu, yakni Al-Qur'an yang pada tulisan di dalam kertas, bermakna yang diletakkan tangannya atasnya, yaitu pada kertas yang ada tulisan Al-Quran padanya. Ai alal maktub duna makana min hawashi wa jawanibi, yaitu apa yang tertulis Al-Quran itu di kertas, atau juga masuk padanya bungkusannya, sampulnya dan seterusnya. Maka jawabannya bagaimana? Al-jawab al-murad alla yamassal ladzi kutiba fil Qur'an kullih, yaitu tidak boleh menyentuh apa yang dituliskan padanya Al-Qur'an seluruhnya. Wa alaihi, dan atasnya, fa idza katabal Qur'an fi wasatil mushaf atau fi wasatil safha fa jawani biha la tumas. Kalau seandainya Al-Qur'an itu ditulis di tengah lembaran kertas, maka di pinggirnya pun tidak boleh disentuh. Itu maksudnya. Ya. Kemudian, la yamassuha al-muhdis, tidak boleh menyentuhnya seorang yang sedang hadas. Wa in kana alal mushaf, ya, adapun atas mushaf yang dia itu dijilid, diberi sampul, ya, maka la yamassuha, tidak boleh juga menyentuhnya. Wa in kanat la siqata fi bihi, walaupun dia tidak langsung melengket dengan tulisan Al-Qur'annya. Jadi bayangannya seperti yang kita punya ini, itu enggak boleh. Baik. Adapun sesuatu yang dia itu munfasil, terpisah, maka sungguhnya tidak mengapa untuk menyentuhnya bagi orang yang belum berwudu atau orang yang belum bertoharo dari hadas besarnya. Misalnya begini, itu jelas yang ada di sampul Al-Quran itu termasuk mushaf. Sekarang antum yang membawa dengan sesuatu yang munfasil, yang terpisah, maksudnya pakai tas itu, atau ini buku ini, kemudian Al-Quran ditaruh di sini di bawah, berarti dia tidak termasuk Al-Quran karena dia itu munfasil dengan yang sudah sebagai mushaf. Paham ya Pak? Mas? Atau kain ini dijadikan sebagai
alat untuk menutup dari mushaf tadi. Maka tidak mengapa bagi orang yang membawa belum berwudu, tidak mengapa. Ataupun dia langsung dengan tangannya menyentuh mushaf itu, maka itu termasuk menyentuh Al-Quran. Itu diberikan pengertian para ulama dalam masalah ini. Termasuk juga Al-Quran itu adalah walaupun hanya 30 juz. Mas ya, 30 juz, potongan 30 juz. Ada kayak buku kecil itu. Sama, itu juga termasuk mushaf. Jadi mushaf itu tidak mesti harus 30 juz. Kemudian ada pendapat yang bisa kita tambahkan dari sebagian besar ulama, termasuk tidak dikatakan mushaf Al-Quran kalau di dalamnya sudah bertuliskan tafsir. Sudah tuliskan apa? Tafsir-tafsirnya. Jadi namanya tafsir Ibnu Katsir, walaupun dengan tulisan Arab, tetap itu sudah bukan mushaf. Apalagi ada tulisan Indonesianya di sana, itu bukan mushaf lagi. Ya, hanya ayat-ayat yang tertulis tapi bukan disebut dengan mushaf Al-Quran. Lagi, namanya kitab tafsir Al-Quran dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Di situ ada ayat Al-Qurannya, ada tafsirnya. Nah, maka ini bukan mushaf, tidak mengapa kalau menyentuh walaupun belum berwudu. Pahami? Nah, itu tambahan. Kemudian bahwa Al-Quran itu tidaklah disentuh kecuali orang yang suci, sama saja apakah dia masih kecil atau sudah besar orangnya. Tetapi para ulama memberikan keringanan kepada seorang anak yang belum balik. Karena perkara ini sangat memberatkannya. Kalau setiap kali pegang Al-Quran dia harus wudu. Ini yurakhas lis-saghir atau lis-sigar. Diberikan keringanan kepada anak-anak kecil yang belum balik. Maka tidak mengapa mereka memegang mushaf tanpa berwudu dulu dan seterusnya. Baik. Kemudian beliau sebutkan beberapa masuk mushaf itu atau Al-Quran itu, seperti orang memegang juz amma, memegang juz tabarokat tadi, juz 29. Tapi itu termasuk juga mushaf. Kemudian sekarang dibahas tentang ada yang berdalil membantah pendapat ini yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin. Apa itu? La yamassuhu illal mutahharun dan zilun dan seterusnya. Tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan, orang-orang yang disucikan. Kulna, kami katakan, hada mimma istadalla bihi ba'du ahli ilm. Ini sebagian ahli ilm berdalil dengan hadis, dengan ayat ini. Wa huwa daiman ala alsinati al-amah, dan juga itu di atas lisan-lisan orang-orang yang umum pula. Mereka berdalil dengannya bahwasanya menyentuh al-mushaf illa mutahhiron, kecuali orang yang suci. Wa hadil ayat laisa fiha dalil. Ayat ini bukan dalil. La min jihatil siyaqiha, bukan dari sisi konteks kalimatnya, wala min jihatil lafziyah, dan tidak pula dari lafadznya. Tidak menunjukkan dalil. Apa itu maksudnya? Amma min jihatil siyaq, adapun dari arah kalimatnya, fa idza qara'tal ayat al-karimah, kalau engkau membaca ayat yang mulia yang lainnya, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an yang mulia yang ditulis tersimpan di Lauhul Mahfuz. Jadi maksudnya di situ Al-Qur'an yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Ayat ini menunjukkan demikian. Bukan dikontekskan kepada orang-orang mukmin yang ada di dunia, tetapi Al-Quran yang disebutkan dalam ayat ini masuk ke dalam Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Paham ya? Bukan kepada Al-Quran yang ada di kita ini. Sama isinya, tapi kan Jibril itu menurunkan kepada Nabi. Ada yang tersimpan di Lauhul Mahfuz, ada yang diturunkan di sini. Ya, baik. Kemudian la yamassuhu ilal mutahharun, ini tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan. Maka di sini kita mendapatkan domir pada ayat ini, kata ganti fi kalimat yamassuhu ya'udu ila kitabi maknunin.
itu kembali kepada kitab yang disimpan, yaitu kitab yang ada tulisan yang ada di Lauhi Mahfuz. Al-Quran yang ada di Lauhi Mahfuz. Wa huwa al-Lauh al-Mahfuz. Baik. Kama qala ta'ala, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhi Mahfuz. Bahkan dia adalah Quran yang mulia di Lauhim Mahfuz, di Lauh al-Mahfuz yang terjaga. Berarti wa amma min jihadil lafaz, adapun dari sisi lafaznya la yamassu illa mutahharun walau kana al murad illa al mutawaddiun masalan la qala illa mutahhirun. Kalau seandainya yang dimaksudkan adalah orang-orang yang berwudu sini, maka sungguh kita akan mengatakan illal mutahhirun dengan kasrah. Kalau di sini illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Seandainya kalau yang dimaksudkan orang-orang yang berwudu, pasti dibaca illal mutahhirun. Itu bedanya isim maf'ul dan isim fa'il. Bedanya di situ. Baik. Kemudian bi fathi ta musaddada wa kasriha, yakni al mutahhirun. Kama qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka bersuci. Itu mutatahhirin, bukan mutatahharun. Tetapi kalimat yang ada dalam ayat di atas illal mutahharun, yakni alladzina tuhhiru, orang makhluk yang disucikan oleh Allah. Wahum al malaikah, mereka adalah para malaikat. Jadi tidaklah yang menyentuh Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat saja. Jadi dari sisi siang tidak masuk, dari sisi lafaz juga tidak masuk. Jadi kalimatnya apa? La yamassu illal mutahharun, kecuali yang disucikan itu para malaikat. Yang boleh menyentuh itu para malaikat saja di Lauhul Mahfuz, Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Adapun yang di dunia sebagaimana yang orang-orang yang sudah berwudu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan di dalam pembahasan ini, insyaallah ya. Tapi tidak mengapa, antum sudah pernah mendengar ilmu sebelumnya dari perkara ini, silakan diamalkan dengan ilmu. Ya. Jadi kita tidak memaksakan antum untuk mengikuti satu pendapat dengan membid'ahkan pendapat yang lain, ya. Karena para ulama berselisih disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Tapi dengan ilmu yang ada antum beramal itu lebih baik. Antum, kalau antum yang sebelumnya tidak tahu tentang masalah itu, ini ada ilmu yang merojikan ini, ya lebih baik menggunakan ini. Karena ilmu itu disampaikan, antum langsung mendengarnya. Paham ya? Nah, itu maksud. Jangan membid'ahkan orang lain. Wah, alul ilm kok. Ini enak gue. Seenak ya. Jadi orang berilmu itu dipahami bagaimana orang itu dalam menerima ilmu, dalam belajar dan seterusnya. Kalau semuanya pada golongan muyus, hancur semua orang. Hanya Islami nggak ada yang benar lah, kecuali kamu aja. Dan itu tidak mungkin. Para ulama 4 mazhab aja berbeda, ya, itu maklum. Hanya dalil yang perlu kita tahu untuk kita beramal, itu penting dalam mengamalkan suatu ilmu. Ya, ilmu yang kamu dapat kali ini namanya kamu tahu ilmunya, dikasih tahu ilmunya. Nah, baik. Ada pertanyaan, silakan. Saya buka handphone itu termasuk mushaf bukan? Nah, itu sudah disebutkan. Sebagian ulama mengatakan tidak masuk karena dia hasil terpisah dengan, dia tersimpan dan dia munfasil dari HP ini. Terpisah. Dia terpisah. Termasuk yang munfasil, terpisah, bukan yang seperti mushaf Al-Qur'an. Terpisah. Boleh menyentuhnya walaupun tanpa berwudu. Saat kita bersih-bersih rumah, apakah perlu kita juga untuk berwudu pas saat pegang Al-Quran untuk menggeser atau memindahkan, Ustaz? Ya, kalau dari dalil ini jelas ya. Iya. Kalau dalil yang kamu pakai ini ya, dalam kondisi apapun kalau kamu berwudu. Kalau enggak ya kamu punya cara, pegang kain. Iya, kain. Atau sarung tangan. Sarung tangan munfasil, berpisah dari bisa. Sarung tangan bisa. Kayak kain bisa.
Kalau sarung tangan lebih enak lagi karena tidak perlu dicopot-copot, kerjanya lebih cepat. Terus kalau kita pas saat belajar Quran, belajar tafsir, Iya. kan kita bawa Quran, Iya. belum ada terjemahnya, Ustaz. Iya. Kita tulis-tulis di Quran itu diperbolehkan nggak, Ustaz? Nggak boleh, asalnya nggak boleh. Oh, saya. Ya, nggak boleh. Jadi kalau mau tulis itu di sampingnya, di atas atau di bawah. Boleh. Itu ulama sebagian ada yang mengharamkannya, nggak boleh. Itu kita menghina ayat Allah, yang ayat Allah itu kuliah tinggi. Di sampingnya aja, sebagaimana yang aku lihat kebanyakan tulisan terjemahan itu di samping. Kalau yang atas bawah itu perkara yang tidak boleh. Samping. Karena ayat Allah itu tinggi, mulia. Betul nggak kayak gitu? Kalau kita ngomong ini masuk nggak gitu? Ayat-ayat Allah itu tinggi atau mulia nggak? Iya. Iya, tinggi, mulia. Orang injak saja marah-marah kita kok. Maka kamu bandingkan yang tulisanmu ditaruh di atas atau di bawah, nggak boleh. Jadi di samping saja. Jadi menjauh, artinya punya tempat tersendiri. Ya, Kalau Al-Qur'annya itu kita kasih nama, Ustaz. Kita kan santri. nggak apa-apa kalau di boleh. depan, di sampulnya nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Itu pada ayatnya itu nggak boleh. Tapi ada sebagian yang begitu, ya kita tidak mengikutinya, karena kita memuliakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dasarnya. Kita memuliakan ayat. Kalau masih standar sama kita baca terus kalau dari kita kasih surat stop ini terus ada ayat standar itu kasih garis itu gimana? Kalau alam sawab saya belum dapat yang satu-satu yang salah garis itu, saya belum bisa jawab, belum tahu, bukan belum bisa tapi belum tahu. Ini sudah dibahas. Kita sebenarnya kan ada bilang bahwa itu terus yang orang kafir itu adalah najasnya bukan badannya, najasnya itu adalah itikad keyakinan, syirik. Sehingga Nabi pun bersalaman dengan orang kafir, salaman dalam beberapa pertemuan, salaman orang kafir. Tapi Nabi kemudian tidak berwudu, paham ya? Nah, itu pengertian seperti itu malah jamaah LDI malah punya pengertian lain. Orang kita najis, kita malah kita habis sholat tempatnya dicuci, ya. Ini malah justru lebih bodoh lagi. Sudah menganggap kita orang bukan sudah murtad, disamakan dengan orang kafir. Nafsirannya keliru menaik, harus dicuci bekas sholat kita. Karena dianggap orang kafir. Padahal orang kafir itu najisnya najis itikad, keyakinan. Keyakinannya syirik. Najis itu syirik. Innamal musyrikuna najis. Kalau misalkan orang perempuan haid itu cara untuk mengajari membaca Al-Quran itu berarti harus yang pakai ada apinya itu boleh. Ya, itu pembahasan masalah wanita yang sedang haid, ada pembahasan khusus dalam masalah ini. Dan di sana para ulama pun melihat dari beberapa sudut dari nas-nas yang lain pula dalam wanita yang sedang haid, karena wanita haid itu memiliki beberapa waktu lamanya dalam menunggu hilangnya haid. Itu yang menjadi pembahasan para ulama dari sisi syariat yang lain. Itulah para ulama yang seperti itu. Betul, kalau orang yang haid tidak boleh minum. Tapi mereka lihat dari sudut-sudut yang lain, dari nas-nas yang lain tentang wanita haid itu kan tidak sehari, dia berhari-hari, sedangkan dia punya kebutuhan. Nah, itu di situ dilihat dari sisi-sisi yang lain dari syariat. Kemudian mereka membuat sesuatu kesimpulan dalam hukum itu berdasarkan kondisi orang haid. Itu para ulama itu bunyi seperti itu. Kalau kita kan haram-haram kok. Ini
bisa haid dalilnya gini, tapi para ulama tuh nas banyak yang datang. Yang di situ nas itu asalnya Allah menurunkan agama itu untuk memudahkan, itu asalnya. Tapi kemudian mereka melihat nas-nas yang lain. Karena seorang wanita haid itu berhari-hari dan dia membutuhkan sesuatu dari Al-Quran, entah itu dalam pengajaran, entah dalam menghafal Al-Qurannya dan seterusnya. Maka di situ nanti ada pembahasan khusus tentang haid. Adapun orang yang junub, hadisnya jelas. Makanya ada yang memasukkan hadis junub kepada dikiaskan kepada haid. Tapi hadisnya tentang junub. Junub jelas, orang tidak boleh masuk kelas dan junub. Nah, junub, apa kamu berhari-hari tidak mandi? Itu namanya edan. Orang junub kan kebutuhannya sebentar kok mandi. Maka disitulah syariat itu kadang melihat para ulama itu. Kalau haid tidak bisa. Kadang berhari-hari dia. Sehingga kadang-kadang dia membutuhkan terhadap Al-Quran. Maka disitu dibahas dari sisi nas yang lain, bukan hanya sekedar membahas toh dari nas-nas yang lain yang membutuhkan datang. Paham ya Mas? Jadi pembahasan para ulama itu demikian. Kita membutuhkan ulama. Kita memahami bagaimana mereka membahas suatu masalah. Maka kalau kita hanya mengatakan itu tidak boleh dan belajar, gampang. Itu lihat nas, oh nggak boleh. Kita belum memahami bagaimana para ulama membahas suatu permasalahan. Baik, itu kan ya. Nanti ada pembahasan lain soal lembaga ada di sini. Ini Ustaz, bagaimana Ustaz yang sudah dari mahasiswa ya. Dan bagaimana mengatasi kalau mau juga kayak Mas Benny ini kan nggak juga mencintai, ya kan? Nah terus bagaimana cara mengatasi ini? Quran itu di kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, nah sekarang ini Al-Quran yang juga mau mempersiapkan orang-orang kafir. Karena dia tidak tahu dan dia pun juga kadang-kadang ingin tahu, ingin belajar. Dan itu hukumnya gimana? Ya nggak masalah. Di zaman Umar, jadi tadi dibakar aja. Zaman pertama dibakar aja. Selesai. Kemudian orang kafir zaman Umar Khattab ketika membaca surat Toha didengar oleh saudara Umar Khattab membaca surat Toha. Kemudian dengar Umar dari bilik. Umar senang dengan ayat itu, tapi Umar masih kafir. Kemudian datang segera mau mengambil apa yang dipegang tulisan Al-Quran itu di tangan saudara perempuan. Kata saudara perempuan, kamu berwudu dulu. Kamu berwudu dulu. Nah itu juga dalil tentang masalah yang berkaitan dengan disebut dengan apa? Orang yang berwudu. Kamu berwudu, semua berwudu, kemudian berdiat memegang. Kemudian dia masuk Islam dan dengan apa? Membaca surat Allah. Rumah berarti gimana? Tidak apa-apa orang kafir. Ya, dia berwudu. Ya. Berwudu. Iya, banyak di masyarakat juga Ya. itu surat Yasin kan sedikit. Itu juga termasuk seperti itu sama berwudu juga. Ada terjemahannya. Ada terjemahan. Ya, berarti sama seperti tidak masuk. tidak macam ya. Tidak masuk. Itu termasuk tafsir. Tafsir tapi dalam bentuk Indonesia. Tafsir. Jadi Atau di masyarakat gimana? ada terjemahannya. Ada tulisannya, Ada ada tulisannya penolongnya itu Indonesia itu. Ada enggak sih? Umumnya ya. Iya, ada terjemahannya. Itu termasuk tafsir namanya. Terjemahan tapi tafsir dalam bentuk bahasa Indonesia. Oh nggak harus berwudu. Enggak apa-apa. Ada penolongnya untuk bahasa Indonesia. Ya, namanya tafsir dalam bentuk bahasa Indonesia. Tafsir itu namanya. Tafsir dalam bahasa Indonesia. Seperti tafsirnya Hamzah.